Seorang Muslim The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, pagi hari ini saya Dani Rahmati yang bersama Anda di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya. Ada juga rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, Suara Muslim Batu, mitra Muslim juga yang bergabung ya dari channel YouTube Suara Muslim TV. Dan juga bisa Anda dengarkan melalui YouTube, melalui radio streaming dimanapun saja berada. Alhamdulillah mitra muslim, pagi ini insya Allah kita akan membahas salah satu tema peran laki-laki mendampingi muslimah berdaya dan berkreasi, belajar dari semangat Kartini. Nah, peran laki-laki dalam mendampingi muslimah berdaya dan berkreasi sejatinya bukan untuk mendominasi, melainkan menjadi mitra yang mendukung, melindungi dan membuka ruang tumbuh sebagaimana semangat emansipasi yang diwariskan Kartini, mitra muslim. Nah, di kali ini mitra muslim kita insya Allah akan ngobrol tentunya bersama ada Gus Heri Cahyo Bagustiawan, mitra muslim. Dan nanti juga mitra muslim boleh bergabung di 03156245555. WA bisa Anda sampaikan di 0855 3938. Nah, kalau dalam perspektif laki-laki mitra muslim ya, tentu laki-laki dapat mengapresiasi dengan menghargai potensi perempuan. Artinya memberi kesempatan yang adil dalam pendidikan dan juga karya, serta hadir sebagai penyemangat ketika perempuan menghadapi tantangan sosial maupun personal. Nah, kalau dukungan mitra muslim bukan hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan juga intelektual ya, seperti mendengarkan, berdialog dan mendorong keberanian untuk berkarya tanpa melanggar nilai-nilai Islam. Dengan sikap saling menghormati, ada di situ kolaborasi yang sehat dan dinamis, laki-laki dan perempuan dapat bersama-sama membangun peradaban yang lebih adil, kreatif, dan bermartabat, sejalan dengan cita-cita Kartini tentang perempuan yang mandiri namun tetap berakar ya pada nilai-nilai luhur. Pagi ini kita langsung sapa, ada Gus Heri ya. Di pagi ini kita sambung ya dari Zoom. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum Gus Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dani. Alhamdulillah ya. Kabar baik Gus Heri pagi hari ini? Alhamdulillah, kabar baik, sehat, bahagia. Alhamdulillah, iya. Ini sepertinya tetap live YouTube Gus Heri, karena sudah kadung linknya Iya, di-share ke Mitra Muslim ya. Jadi begitu ya. iya kabarnya tadi Mitra Muslim putra ya Gus Heri ya, putranya beliau masuk rumah Putri, sakit. Oh putri saya. putrinya, semoga lekas diberikan kesembuhan Gus Heri dan kembali sehat walafiat Amin, amin nanti. ya rabbal Amin alamin. amin ya robbal. Jadi ini live-nya Amin. langsung dari rumah sakit Gus Heri. Iya, Mas Masya Dani. Allah. Ah, ah, Iya, iya. kita akan mendiskusikan salah satu tema Gus Heri dan kayaknya banyak bunda-bunda atau ibu-ibu nanti yang bergabung di pagi ini di 0315564555. Ada yang sudah me-WA sejak kemarin ingin bergabung. Nah, Gus Heri, kita bicara tentang peran laki-laki mendampingi muslimah berdaya dan berkreasi. Nah, ini belajar dari semangat Iya. Kartini. Seperti apa sih Gus Heri? Ya, baik. Makasih Mas Dani. Mitra Muslim yang selalu dibahagiakan Allah, yang selalu diberkahi hidupnya oleh Allah. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidup ini. Dan bersyukur lagi kita bisa berjumpa di dalam dialog yang membahas tentang peran seorang perempuan, wanita-wanita hebat yang diteladankan oleh R.A. Kartini. Subhanallah Mas Dani. Kalau kita berbicara tentang Kartini hari ini, rasanya ini kok kayaknya kita nggak cukup berbicara tentang emansipasi saja, Mas Mm-mm, Dani. mm-mm. Karena apa? Karena faktanya bahwa perempuan hari ini itu sudah berdaya, Mas Dani. Oke. Jadi perempuan hari ini itu luar biasa berdaya. Pemimpin-pemimpin organisasi, pemimpin-pemimpin di pemerintahan, pemimpin-pemimpin di masyarakat hari ini banyak dipimpin oleh seorang perempuan. Bahkan perempuan-perempuan hari ini tuh berkarya luar biasa dan bahkan menggerakkan ekonomi. Nah, artinya apa? Bahwa perempuan ini kalau kita bicara memperingati Hari Kartini, bicara tentang kesetaraan gender, berbicara tentang emansipasi, hari ini rasanya kok kita ini sudah
sudah ketinggalan karena perempuan-perempuan ini luar biasa, Mas Dhani. Ya, faktanya yaitu tadi bahwa perempuan hari ini sudah berdaya. Ya, pertanyaannya sekarang begini, Mas Dhani. Kita ini sebagai laki-laki, ya lah. Apakah kita ini sudah benar-benar kita ini hadir sebagai pendamping yang sebenarnya pendamping? Nah, ini menjadi pertanyaan penting ini. Ya, kenapa? Karena tanpa kemudian kita ini sadar, kita tanpa tanpa sadar pada di dalam diri kita ini, Mas Dhani, bahwa justru kita ini tertinggal oleh cara pikir kita sendiri di dalam memahami seorang perempuan. Karena ini temanya adalah seorang perempuan. Maka perempuan hari ini, Mas Dhani, itu melangkahnya sudah jauh. Ya, jadi ya tinggal bagaimana kita sebagai laki-laki, kalau yang suami yang berkeluarga berarti suami, gitu kan? Bagaimana kemudian kita ini melihat satu kehebatan perempuan hari ini, melangkahnya yang begitu jauh, ya? Apakah kemudian kita ini bisa berjalan secara bersama-sama? Ini yang paling penting menjadi pertanyaan. Atau kemudian kita ini tertinggal dengan cara kita di dalam memahami seorang perempuan. Itu yang menjadi penekanan pada pagi hari ini. Karena memang begitu dahsyat perempuan hari ini. Bahkan kalau Mas Dhani melihat di pasar-pasar itu, Mas Dhani, itu pasar tradisional market itu 85% perempuan, Mas Dhani. Dan itu menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Keberdayaan itulah yang kemudian membuat kita sebagai seorang laki-laki ini harus memikirkan bagaimana agar langkah kita sebagai laki-laki ini tidak menghambat tetapi kemudian bisa menguatkan mereka. Ini yang paling penting. Nah, kalau kita melihat misalnya ada di dalam data terbaru yang ada di dalam Kementerian UKM itu, lebih dari 60% usaha mikro, kecil, menengah di Indonesia itu dikelola oleh perempuan. Didominasi oleh seorang perempuan. Artinya Mas Dhani bahwa ekonomi kita ini nampaknya tidak terlihat. Bahwa sesungguhnya ekonomi ini digerakkan oleh ibu-ibu. Dari mana? Dari rumah, dari pasar, dari toko, dari usaha perancangan, dari usaha kelontong, dari usaha maduramat, ya, yang itu dampaknya sangat luar biasa besar. Ya, inilah tadi yang saya sampaikan bahwa hari ini kalau kita bicara emansipasi kita tertinggal. Ya, karena ini bukan lagi sekedar emansipasi, tetapi ini sudah menjadi kepemimpinan ekonomi yang nyata, yang di situ diperankan oleh seorang perempuan. Nah, perempuan hari ini, Mas Dhani, itu tidak lagi mencari peran sebetulnya. Kenapa? Karena mereka itu sudah memainkan peran. Sudah menciptakan perannya yang sedemikian hebat, yang kemudian yang bergerak di bidang usaha adalah menggerakkan ekonominya, yang bergerak di bidang kesehatan memberikan layanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat, yang di unsur pemerintahan memberikan servis, memberikan layanan, memberikan pembinaan kepada masyarakat. Dan hari ini adalah perempuan itu. Nah, maka Mas Dhani, saya ingin berdiskusi dengan kita, dengan mitra muslim bahwa hari ini kita harus sudah bisa mau tidak mau kita harus meredefinisi, ya. Jadi kita perlu melakukan redefinisi tentang peran tadi, ya. Jadi ketika saya sebut bahwa bagaimana kemudian kita ini menjadi pendamping, ya maka mendampingi itu bukan hanya sekedar lalu ada istri
izin ke pengajian bukan hanya sekedar izin ke toko bukan hanya sekedar izin, bukan sekedar mengizinkan, tetapi kita harus bisa memberikan satu penguatan. Ya. Memberikan penguatan itu berarti ya kita memberikan kepercayaan. Inilah yang seringkali terjadi, kemudian bahwa laki-laki ini merasa lebih tinggi, maka kemudian tidak memberikan kepercayaan. Padahal perempuan kalau diberikan ruang kreasi yang besar, diberikan kesempatan yang besar, diberikan kepercayaan yang besar, maka pasti akan bisa berbuat sesuatu yang lebih baik. Nah, selain kemudian kita bisa di dalam menguatkan itu, kita memberikan kepercayaan yang penuh kepada perempuan di dalam mengkreasikan apa yang menjadi harapan dan tujuannya, maka kita pun juga harus sebagai laki-laki jangan kita ini merasa tersaingi. Nah, ini mohon maaf Mas Dani, kadang-kadang punya istri yang sudah berkeluarga ini. Punya istrinya maju sedikit, berkembang, suaminya bingung. Wah, ini merasa tersaingi. Ya. Maka kemudian ketika ada rasa bahwa perempuan ini menjadi saingannya, maka disitulah letak kebodohan seorang laki-laki. Karena hari ini perempuan harus diberikan peran itu, Pak. Dan kemudian harus kita di dalam menguatkan itu adalah kita harus bisa membuka akses dan peluang yang seluas-luasnya. Karena kadang masalahnya itu bukan pada di perempuan, Pak, ketika ada sesuatu yang dikelola dan kemudian tidak berkembang oleh perempuan, tapi pada cara pandang kita sebagai seorang laki-laki. Nah, perempuan itu, Mas Dani, tadi sekali lagi saya tekankan, tidak butuh untuk izin menjadi hebat. Ya. Tapi yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan kita di Indonesia ini adalah dukungan yang kemudian itu bisa untuk melangkah yang lebih kuat lagi. Jadi memberikan penguatan itu menjadi sangat penting. Disinilah kemudian peran kita sebagai seorang laki-laki, bagaimana agar perempuan itu juga bisa memiliki peran yang lebih di dalam kehidupan. Wah, kira-kira begitulah Mas Dani. Jadi bagaimana kita ini sebagai laki-laki ini pendorong, bukan hanya mendampingi, tetapi bagaimana menguatkan agar perempuan pun hari ini bisa memiliki peran yang lebih di dalam kehidupan. Ini yang paling penting. Oke. Kira-kira begitu Mas Dani. Iya, menjadi sangat menarik Gus Heri kalau kita bicara seorang kepemimpinan laki-laki kan ada qawwam ya, memang bukan soal dominasi saja, tetapi juga di situ ada tanggung jawab, kemudian bagaimana cara beliau membimbing, melindungi dan juga memberdayakan. Nah, kemudian menjadi persoalan atau menjadi pertanyaan, ada yang menanyakan mungkin apakah mendukung perempuan dalam berkarya itu berarti mengurangi peran laki-laki sebagai pemimpin. Nah, nanti dijawab di segmen kedua Gus Heri, dan juga Mitra Muslim boleh bergabung di 0855 300938, komentar YouTube Suara Muslim TV juga terima kasih, kami akan bacakan selepas pariwara berikut ini. Kami akan segera kembali, tetap di Dimensi. Dimensi Interaktif. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun
pun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Mencerahkan, menyejukkan. Mitra Muslim Bank Syariah, lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu menghindari riba, gharar, dan maisir. Cara kerja Bank Syariah dimulai dari penghimpunan dana masyarakat melalui produk seperti tabungan, giro, dan deposito syariah. Dana yang disimpan oleh nasabah Mitra Muslim tidak diberikan bunga, tetapi akan dikelola bank dengan sistem bagi hasil. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dananya akan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Mitra Muslim, pagi ini insya Allah kita akan membahas nanti tanda waktu 8 sampai 9 pagi live di channel YouTube Suara Muslim TV didukung oleh Bank Jatim Syariah. Dimensi interaksi 031 5624 555. WA call 0855 3938. Ya baik, terima kasih Mitra Muslim masih bersama di Dimensi pagi hari ini. Tadi satu hal yang sudah disebutkan oleh Gus Seri ya, Hari Kartini juga menjadi pengingat pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan. Jadi melalui UMKM, perempuan tidak hanya berperan sebagai pelaku usaha tetapi juga agen perubahan ya Mitra Muslim. Tentu dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan juga masyarakat sekitar dengan bisa akses ke modal, ke pelatihan, ke pasar. Mitra Muslim, pelaku UMKM ini juga memiliki kesempatan ya untuk bisa berkembang yang lebih luas lagi. 03156245555. Pagi ini kita masih mendiskusikan peran laki-laki dalam mendampingi muslimah berdaya dan berkreasi, belajar dari semangat Kartini. Ada Gus Heri Cahyu Bagustiawan dan saya Deni Rahmati. Ada telepon dulu Gus Heri, kita terima dulu yang sudah menunggu pagi ini. Assalamualaikum. Oh inggih matur mbak nuwun. Nggih, Pak Majid. Gus Hari kalian Mas Dani. Gini ya, yang sewu kalau pendapat saya begini. Setinggi apapun dalam rumah tangga, derajat istri tetap harus tunduk pada suami. Ari jaru komunisa ala nisa. Bagaimana menurut pandangan Ustadz itu? Mbah nuwun barokahum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Heri, tadi ada pertanyaan
tetap perempuan harus tunduk kepada laki-laki ya. Dan mungkin ada pertanyaan tadi yang sama ketika sebelum jeda, apakah mendukung perempuan berkarya itu berarti mengurangi peran laki-laki sebagai pemimpin atau bagaimana, Gus Heri? Ya, baik, terima kasih Mas Dani. Subhanallah, luar biasa. Jadi wanita perempuan itu ya memang kudratnya menjadi seorang makmum, Mas Dani. Jadi laki-laki itu tetap menjadi seorang imam di dalam keluarga. Tidak boleh kemudian karena mentang-mentang perempuan ini pengurus fatayat muslimat, lalu kemudian ketika sholat suaminya, Pak, minggir, bacaanmu kurang bagus, aku yang jadi imam. Tidak boleh itu. Ya, nah? Karena tetap yang harus jadi imam adalah seorang laki-laki, yaitu adalah seorang suami. Di dalam kehidupan rumah tangga, suami adalah seorang imam. Istri adalah seorang makmum. Nah, tetapi di dalam konteks hari ini kita berbicara bagaimana bahwa perempuan itu pun kalau kemudian diberikan kesempatan yang sama pasti akan bisa memiliki peran yang lebih di dalam kehidupan. Inilah yang tadi saya sampaikan bahwa perempuan hari ini, Mas Dani, ketika bicara RA Kartini itu selalu bicara emansipasi, bicara tentang kesetaraan dan sebagainya. Padahal implementasi dari kesetaraan itu adalah bagaimana kita sebagai seorang laki-laki, itu seorang suami, seorang laki-laki itu harus bisa memberikan penguatan. Bagaimana agar istri yang kita dampingi ini bukan hanya sekedar kita dampingi, tetapi kemudian kita didik, kita berikan arahan, kita kuatkan. Dan itu tugas seorang laki-laki, apalagi tugas seorang suami di dalam rumah tangga adalah memiliki satu kewajiban yang disebut sebagai pendidik. Jadi suami itu adalah guru bagi istrinya, Mas Dan. Jadi saya sampaikan, meskipun sesolehah seperti apa seorang istri, tetap yang menjadi imam adalah seorang suami. Mentang-mentang suaminya, mentang-mentang istrinya yang perempuannya pengurus fatayat muslimat, lalu kemudian, Pak, sorry, di dalam hal ini bacaan saya lebih baik. Bapak jadi imam saja, saya jadi imam. Menggantikan makna itu yang tidak boleh. Ya, Pak Mas Dani kira-kira bisa dimengerti dari sini ya. Jadi itulah yang disebut dengan peran seorang laki-laki di dalam keluarga. Tidak hanya kemudian mendampingi, tapi harus memiliki kewajiban untuk mengedukasi, mendidik, menggerakkan, mengarahkan, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana menguatkan agar upaya yang dilakukan oleh seorang suami yang sudah menjalankan sebuah rumah tangga dari itu bisa kuat bersama-sama sampai di surganya Allah. Kira-kira begitu, Mas. Iya. Nah, kalau kemudian bahwa perempuan disampaikan Mas Dani bahwa perempuan sekarang bukan mendominasi di dalam kepemimpinan nasional, tetapi ada sosok figur perempuan yang kemudian hari ini sangat luar biasa diberikan kesempatan lalu menempati pos-pos tempat-tempat jabatan-jabatan yang kemudian bisa dikelola, bisa bisa dipimpin oleh seorang perempuan, dan itu sangat luar biasa. Karena Mas Dani, bahwa ketika kita berbicara tentang sebuah, tadi kan kita bicara potret ekonomi katakan misalnya, ketika usaha itu bisa tumbuh, Mas Dani. Tetapi kepemimpinan itu kan, kalau di dalam kepemimpinan itu kan lebih cepat ketika ada yang menguatkan. Sama. Peran seorang perempuan itu akan lebih dahsyat, akan lebih tumbuh dengan cepat kalau kemudian ada yang menguatkan. Jadi akan sangat luar biasa kalau perempuan itu juga diberikan kesempatan dan kemudian memiliki peran yang lebih di dalam kehidupan. Ya, makanya Mas Dani, ketika kita merenung gitu, bahwa di dalam Al-Quran itu juga disebutkan, Mas. Di surat At-Taubah itu Allah menyampaikan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman itu sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Artinya ada saling melengkapi di dalam kehidupan itu, Mas. Jadi artinya apa? Bahwa Islam
itu sejak awal memang sudah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu bukan kompetitor. Wah, bahasanya apa ya kompetitor? Bukan sedang bersaing, tetapi adalah sebuah mitra. Wah, kalau sudah bermitra, kolaborasi luar biasa, Mas Dan. Iya. Nah, saling menguatkan, saling mendukung, termasuk di dalam kehidupan ekonomi maupun dalam kehidupan bersosial. Maka ketika laki-laki kita, Mas Dani, saya dan Mas Dani ini bisa memberikan penguatan kepada istri-istri kita, memberikan penguatan kepada kaum perempuan, maka perempuan itu pasti akan melompat lebih jauh. Iya. Nah, Mas Dani, saya pernah nggak sengaja itu bertemu dengan jamaah di tempat kami di pesantren. Begitu. Saya bertemu dengan bapak-bapak itu. Begitu. Saya ketika saya tanya itu, awalnya itu memang terkait dengan usaha yang dijalankan oleh istrinya ya Mas. Awalnya apa? Dia melarang istrinya untuk berusaha dengan dalih bahwa laki-laki harus lebih tinggi. Tapi begitu tahu hasilnya itu ternyata untuk kebutuhan keluarga, maka kemudian beliau berubah sikapnya. Ya. Bahkan akhirnya kemudian ikut packing, ikut ngemas, ikut ngirim. Luar biasa Mas Dani. Nah, bahkan kalau kita kita tengok ke belakang kisah-kisah dari penyair-penyair dulu itu, katakanlah misalnya Abu Nawas itu pernah ditanya ini, siapa orang yang lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Itu pertanyaan. Lalu dijawab oleh Abu Nawas itu, kalau laki-laki lebih hebat, kenapa kok kita butuh perempuan untuk kemudian melahirkan generasi? Artinya sangat sederhana Mas Dani. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Jadi kehebatan itu kan bukan soal siapa yang lebih tinggi toh Mas Dani, tetapi siapa yang kemudian bisa saling memberikan penguatan. Jadi kalau kita belajar dari Kartini, hari ini perempuan itu sudah melangkah jauh Mas Dani. Bahkan memimpin di dalam banyak aspek kehidupan. Maka tugas kita sebagai laki-laki hari ini adalah bukan lagi hanya sekedar memberikan izin. Ya kamu tak izinkan buka lapak. Tidak cukup itu. Tetapi bagaimana kemudian memberikan satu penguatan. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi Mas Dani. Jangan pernah kita ini takut untuk melihat perempuan itu kuat. Ya. Tapi kita harus takut kalau kemudian kita tidak cukup bijak di dalam memberikan satu penguatan. Artinya bahwa siapa yang memberikan penguatan hari ini? Ya kita sebagai seorang laki-laki, termasuk ulil amri, siapa? Pemerintah dalam hal ini harus bisa memberikan program-program yang bisa memberikan penguatan di dalam memberdayakan kaum perempuan ini. Wah, kira-kira begitu Mas. Ya, jadi artinya memang laki-laki itu tetap menjadi pemimpin, sementara perempuan tadi yang disampaikan oleh Gus Heri, perempuan berdaya ini bisa menjadi mitra strategis ya, mitra muslim, entah itu dalam posisinya sebagai istri dalam keluarga, di dalamnya situ ada mendidik anak, termasuk juga memberikan kontribusi sosial yang lebih luas, artinya berperan aktif dan menjalankan peran bersama. Ada yang sudah nunggu Gus, sebelum ke penelpon ke WA dulu, penelpon dari WA Bu Siti sepertinya ya. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih sudah nunggu Bu Siti. Silakan Bu Siti. Assalamualaikum Mas Dani, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anaknya Gus Heri segera sembuh. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sebelumnya saya sampaikan selamat Hari Kartini untuk semuanya. Untuk kaum hawa, semoga sehat, Amin. kuat untuk keluarga dan untuk bangsa. Amin. Kami sampaikan terima kasih untuk kaum bapak-bapak yang sudah mengizinkan ibu-ibu untuk berkarya. Kadang orang perempuan bisa maju, kadang itu karena kepepet juga, Gus. Karena apa
karena kepepetnya itu pikiran jadi kerentek untuk berusaha. Akhirnya bisa berkarya. Oke. Seandainya perempuan itu dimanja oleh kaum bapak, kaum suami, itu pemikirannya itu kurang maju. Karena sekarang itu kebutuhan kan makin banyak. Dadose seorang istri itu dituntut untuk memenuhi kekurangan itu. Tidak mengurangi rasa terima kasih bersyukurnya kepada bapak-bapak yang sudah ngasih nafkahnya. Tapi berbicara dunia sekarang loh nggih. Kadang banyak perceraian di luaran sana karena perekonomian kan ngoten. Nah, lek yang jaler niku saged ngasih support ke istri, insya Allah kan tidak terjadi dengan perceraian itu. Makanya napa nggih sing kula suwun sih dumateng bapak-bapak ini yang mendengarkan saat ini, kalaupun belum bisa mencukupi kebutuhan istri, saya mohon dengan ucapan yang baik, yang rasa terima kasih kepada istri itu akan menguatkan rumah tangganya. Seperti itu. Karena sangat prihatin pula dengan keadaan sekarang. Muga-muga mawon dengan Hari Kartini ini seorang istri-istri ini bisa kuat menghadapi semuanya dan tanpa rasa bersyukurnya kepada suami. Beniku mawon Mas. Sangge kepingin mawon napa jenenge on air. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Ustadz semua ilmu-ilmunya dan semoga hari ini pagi ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya rabbal Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti opininya. Sama juga saya tambahkan baca dari WA Gus, ada banyak ini bacaan kiriman opini dari Mitra Muslim Ibu Umi yang menyebutkan Gus Seri dalam hal dukungan itu sangat dibutuhkan di dalam keluarga ya. Ada pemimpin dan juga ada wakil. Nah, di sini yang dibutuhkan itu kejujuran dan komitmen agar tidak terjadi salah paham. Semisal perempuan boleh punya kegiatan apapun, tetapi satu hal yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu izin dari suami, termasuk juga tanggung jawab pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah tidak boleh ditinggalkan, kebutuhan juga boleh nanti akan bisa menyusul. Karena seorang suami dan istri tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Oke, baik, terima kasih Bu Umi. Ada juga penelpon berikutnya Gus, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ana, terima kasih sudah menunggu. Silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begini Pak. Saya itu seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah sudah 15 tahun Pak. Nah itu waktu itu anak-anak masih kecil-kecil. Terus tapi ya berhasil juga ya. Bisa mondok semuanya, bisa sekolah semuanya. Kuliah semuanya ya. Nggak ada anak soleh-soleh berhasil semuanya. Betul. Ya jadi dokter, ya nggak lihat kesulitannya kan ya ada aja kesulitannya tapi yang saya lihat hasilnya ternyata ya berhasil juga itu yang saya lihat itu hasilnya kesulitannya nggak dipikirkan. Apakah itu termasuk Kartini zaman sekarang Pak? Itu aja, mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana, beliau berperan ibu sekaligus menjadi ayah dan anaknya berhasil semua Gus. Di antaranya ada yang jadi dokter di Jakarta dan ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen dan lain sebagainya. Mungkin bisa dikomentari Gus sebelum kita jeda. Ya, alhamdulillah ya Bu ya,
kita ini diberikan kesempatan, ibu diberikan amanah memiliki anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang bisa membahagiakan. Nah, Mas Dani, bahwa tadi saya sampaikan, tadi bagus banget tuh kalimat yang disampaikan beliau tadi, mengatakan bahwa kalau untuk bapak-bapak katanya untuk suami-suami, untuk laki-laki katanya, kalau belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik, ini bahasanya saya saya sederhanakan lagi. Kalau belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik, minimal itu berikanlah senyum kepada istrimu. Itu luar biasa, Mas. Jadi senyuman, ya kan, kemudian memberikan senyum, berbicara dengan lembut, dengan santun. Oh, ini adalah bagian dari adab di dalam kita menguatkan relasi, Mas Dani. Termasuk kita di dalam memuliakan dan mendukung perempuan. Jadi dengan kita memberikan senyuman yang terbaik, kita memberikan apresiasi kepada perempuan, dikala kita sebagai laki-laki yang dalam hal ini tadi disampaikan, katakanlah belum bisa memberikan kecukupan secara ekonomi. Berbicara yang halus, berbicara yang santun, berbicara dengan lembut, memberikan senyuman. Iya, memang dengan begitu kemudian menjadi menguatkan. Tadi sudah saya sampaikan, Mas Dani, bahwa ada semula dia tidak memberikan izin untuk berusaha, tidak memberikan kesempatan kepada istrinya untuk berkreasi, gitu kan? Tetapi kemudian ketika dia tahu bahwa hasil dari kreativitasnya itu bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya, apa yang terjadi? Kemudian dia ikut packing, ikut mengemasi, ikut mengirim barang, ikut terlibat di dalam usaha kreativitas dari usaha produktif dari seorang istri tadi. Nah, disinilah kemudian kita harus sama-sama untuk bisa tegas di dalam bersikap bahwa kita sebagai laki-laki itu punya peran yang luar biasa di dalam bagaimana kita ini bisa menggerakkan, menguatkan, mendorong kaum perempuan di dalam aktivitas, di dalam berkreasi, Mas Dani. Jadi ketika kepepet tadi kan, banyak perempuan itu justru kemudian menemukan kekuatannya itu ketika diberikan ruang untuk mencoba, menghadapi tantangan, dan dipercaya untuk mandiri. Ini yang paling penting. Tidak banyak perempuan itu mendapatkan kesempatan diberikan kepercayaan untuk mandiri. Ya, Mas Dani. Jadi bukan karena tekanan mereka bisa berdaya, Mas Dani. Tetapi karena potensi yang akhirnya kemudian bisa menemukan jalannya itu. Dari mana? Dari penguatan kita. Ya. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita semua, kepada mitra muslim, bahwa kita ini diberikan kesempatan oleh Allah sebagai laki-laki dan perempuan itu untuk bisa saling melengkapi, untuk bisa berelasi, untuk bisa saling menguatkan. Karena ketika seorang laki-laki suami itu memberikan izin, itu tidak cukup. Saya izinkan kamu untuk berdagang, saya izinkan kamu untuk bekerja, itu tidak cukup. Tapi bagaimana izin itu kemudian harus naik level, tidak hanya mengizinkan, tetapi memberikan satu penguatan. Ketika ada satu pencapaian kecil, apresiasi. Ketika dengan apresiasi itu kemudian dia menumbuhkan semangat produktivitasnya yang tinggi, maka disitulah peran kita sebagai seorang laki-laki di dalam menguatkan agar perempuan-perempuan ini bisa berdaya. Nah, saya juga punya pemikiran bahwa bagaimana agar program-program pemerintah ini juga diorientasikan kepada pemberdayaan perempuan. Diorientasikan kepada bagaimana menguatkan, memberikan peran yang lebih di dalam kehidupan untuk kaum perempuan. Karena kita sudah dicontohkan oleh R.A. Kartini. Ternyata perempuan itu hebat dan dahsyat. Jadi, kalau hari ini ada yang masih menganggap bahwa emansipasi ini kemudian kebablasan dan sebagainya,
masa pemimpinnya perempuan, masa presidennya perempuan. Wah, ini cara berpikir yang menurut saya kemunduran. Ya, artinya tidak memberikan ruang kesempatan kepada perempuan. Maka perempuan itu harus dimuliakan, harus kemudian bisa dikuatkan. Dengan cara apa kita menguatkannya? Tidak hanya mengizinkan, tetapi memberikan senyuman. Kalau belum bisa memberikan sesuatu yang terbaik, berbicaralah dengan yang lembut, dengan yang santun, yang enak, tidak menyakiti hati. Wah, itu perempuan sudah sangat senang sekali. Kalau sudah begitu, dia akan mentorehkan prestasi yang besar. Itu, Mas. Ya. Baik, terima kasih Mitra Muslim. Ada banyak WA. Nanti kami akan bacakan Gus Heri dan Mitra Muslim di segmen terakhir. Bisa gabung nanti, masih bisa 1 atau 2 penelpon di 0315624555. Kami akan segera kembali. Dimensi interaksi 031 5624 555. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. sembilan 938. Baik, terima kasih Mitra Muslim, segmen terakhir pagi hari ini, dan terima kasih sudah berkomentar di channel YouTube Suara Muslim TV. Ada banyak ya, Bunda Fia Salamet terima kasih, Mbak Kartika, Kak Miftahul Jana, Adi Ami Putri juga terima kasih, dan saya Deni Rahmati. Mitra Muslim masih bersama Gus Heri Cahya Bagustiawan ya. Penelpon terakhir mungkin Gus di pagi ini kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Kartika, silakan Mbak Kartika mau menyampaikan opini. Assalamualaikum Gus Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Gus Heri. Dan saya juga ingin mengucapkan semoga putrinya lekas sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan bisa beraktivitas kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Begini Gus Heri, apabila seorang istri atau seorang wanita itu punya egois tinggi, dan tapi dia punya potensi diri, seperti sedang menghafal Al-Quran, tapi ketika dia menikah, dia tuh mendapati seorang suami yang misalnya melarang istrinya untuk menghafal Quran dan potensi-potensi yang lainnya ya misalnya,
Itu bagaimana cara seorang istri itu menyikapi hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila di dalam rumah tangga itu tidak ada keseimbangan dalam hal urusan nafkah, itu bagaimana menyikapi seorang istri ya, supaya dia tuh bisa berjiwa legowo. Itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kartika. Ini sebenarnya nanti masuk dalam ranah ada bincang keluarga sakinah, solusi sakinah ya sebenarnya, tapi kadung sudah masuk Gus Heri, mungkin ada tanggapan ya. Tadi yang pertama menghafal Al-Qur'an, tapi seorang suami merasa mungkin tidak mengizinkan tadi, apa begitu Mbak Kartika? Yang kedua, keseimbangan urusan nafkah di dalam keluarga. Ya, baik Mas Dani. Mas Dani? Ya, Gus Heri? Masih Ya, oke. oke, baik. Terima kasih Mas Dani bahwa tadi sudah saya sampaikan Mas Dani bahwa perempuan itu hari ini tidak hanya cukup dengan diizinkan saja, tapi juga harus dikuatkan, Mas Dani. Jadi menghafal Al-Quran itu kan satu amal yang sangat mulia. Bahkan dengan Al-Quran itu bisa menyelesaikan persoalan hidup. Apapun masalahnya, jawabannya ada di dalam Al-Quran. Tetapi di dalam kehidupan rumah tangga, kita juga ada prinsip yang disebut dengan hidup itu saling memahami dan saling menjaga keharmonisan. Ini yang paling penting menjadikan prinsip kita. Ya. Kalau suami kok tidak mengizinkan, maka pendekatannya bukan langsung konfrontasi kalau menurut saya, tapi dilihat dulu alasannya. Ya, kita cari dulu. Kadang bukan menolak hafalan Al-Qur'annya loh, Ustaz. Iya. Tetapi takut istrinya terlalu sibuk, kemudian mengabaikan rumah. Bisa jadi karena mungkin, wah ini kalau sibuk di menghafal nanti merasa tidak diperhatikan. Atau ada pengalaman komunikasi barangkali yang kurang nyaman sebelumnya. Mungkin itu juga bisa terjadi. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena solusinya tergantung dari sebabnya. Ya, menghafal Al-Quran itu justru harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, karena dampaknya sangat luar biasa positif untuk keharmonisan, untuk keberkahan di dalam rumah tangga. Jadi ada sakinah, ada ketenangan, ada lebih sabar, ada lebih tentram ketika kita hidup di dalam rumah tangga. Itu pedomannya adalah Al-Quran. Al-Quran itu luar biasa menyelamatkan kehidupan kita, Mas Dani, di dalam rumah tangga. Orang kalau sudah pertikaian terjadi di dalam keluarga, coba solusinya Al-Quran. Ajak istrinya sholat berjamaah. Ketika waladhdallin, apa jawaban istrinya? Pasti jawab, Pak. Amin. Loh. Dari jauh-jauhan akhirnya apa? Saling menjawab, loh. Subhanallah. Itulah barokah daripada Al-Quran. Ya. Nah, tapi kalau kemudian hafalannya dilakukan setelah tugas rumah selesai, good. Ya. Jadi harus ada target kecil, tetapi ya harus konsisten. Misalnya 1-3 ayat per hari. Tetapi tidak mengganggu suami dan keluarga. Nah, ini biasanya lebih mudah diterima daripada kemudian kita itu full waktu untuk tahfidz. Ya. Okay. Jadi kalau memungkinkan nih, suami juga diajak untuk mendengarkan hafalan atau ya merasalah dilibatkan di dalam proses hafalan itu. Wah, ini luar biasa akan menjadi sebuah kunci di dalam perubahan bersikap, Mas Dani. Okay. Maka menghafal Al-Quran itu adalah satu kebaikan yang sangat besar dan menjamin hidup ditentramkan dengan Al-Quran. Tetapi di dalam rumah tangga, cara mencapainya pun juga harus menjaga kebaikan yang lain. Apa itu? Keharmonisan dan keseimbangan di dalam kehidupan. Maka kadang yang paling indah itu bukan memilih antara suami atau Al-Quran. Tidak boleh itu.
tetapi mencari jalan agar bagaimana keduanya pun tetap bisa berjalan selaras. Masya Allah ya. Luar biasa. Baik, Gus, ini banyak komentar. Terima kasih tadi sudah bergabung Bu Ati dari Sidoarjo. Beliau dikelilingi muslimah-muslimah tangguh dan berdaya, mulai dari ibu yang Allah takdirkan 6 anak yang masih kecil setelah wafatnya bapak, hingga sekarang kakak ipar yang Allah takdirkan sebagai bapak juga sudah mulai dewasa dan menjadi luar biasa ya. Jadi beliau ini termasuk dalam kategori muslimah-muslimah hebat dan juga tangguh ya. Oke, ini penjelasannya tadi dan juga nasihatnya masuk dalam kolbu. Terima kasih Gus dari Bu Ati dari Sidoarjo. Bu Miati juga terima kasih. Ada Ibu Umi di Sedati, termasuk juga mitra muslim yang bergabung. Betul banget, tidak bisa mencukupi kebutuhan nafkah, tetapi tidak pula menyakiti dengan ucapan yang tidak baik pula kepada seorang istri, katanya. Oke, terima kasih. Kemudian Bu Ati ini juga terima kasih. Banyak Gus sebenarnya, tapi karena keterbatasan waktu mungkin sebagai closing pagi ini, peran laki-laki mendampingi muslimah berdaya dan berkreasi. Ya, baik. Terima kasih Mas Dani. Terakhir saya ingin menyampaikan bahwa Mas Dani dan mitra muslim, bahwa perempuan hari ini itu sudah membuktikan dirinya, Mas Dani, bahwa dirinya adalah mampu untuk kemudian bisa berdiri, berkarya, dan kemudian bisa memimpin banyak ruang kehidupan. Ini fakta. Maka tugas kita bukan kemudian membatasi langkah-langkahnya itu, tetapi bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa langkahnya itu semakin kokoh. Kenapa? Karena di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan itu bukan untuk saling mendahului. Halo, pengumuman, tidak saling mendahului, tetapi saling menguatkan agar sama-sama sampai pada satu kebaikan yang lebih tinggi. Dan ketika itu terjadi, maka kita tidak sedang menciptakan siapa yang lebih kuat, tetapi sedang membangun kehidupan yang lebih bermartabat untuk semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Gus Heri. Semoga juga lekas sembuh putrinya yang ada di rumah sakit saat ini. Semoga juga berkah untuk ilmunya Gus. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Gus Heri Cahyo Bagus Setiawan, mitra muslim di pagi hari ini. Bagi yang baru saja mendengarkan, nanti bisa dikunjungi di channel YouTube Suara Muslim TV. Saya Dani Rahmati, juga terima kasih. Produser beserta gatekeeper ada Elsa Hurunisa, videografer Yuda Astianto. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.